dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya, Laila. Kita siang hari ini ketemu di Bincang Online persembahan School of Parenting bersama Foya. Nah, ini juga sudah muncul di video, sudah bersama saya, Ibu Stefani Wijanarko. Selamat siang, Bu Stefani Wijanarko. Iya, siang. Ya, sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu parents. Siang hari ini bincang online persembahan dari School of Parenting. Apa sih School of Parenting itu? School of Parenting adalah sekolahnya orang tua Indonesia. Ya, di School of Parenting kita bisa belajar banyak tentang bagaimana pengasuhan, bagaimana tumbuh kembang anak. Di School of Parenting banyak sekali produk-produk yang bisa diakses oleh parents semua, sehingga parents akan mendapatkan insight atau informasi, bisa konsul ke psikolog, ditanya ahli, ada sharing session juga, dan banyak hal yang bisa parents ikuti di School of Parenting. Nah, terima kasih moderator sudah chat di kolom chat. Bagaimana kalau parents ingin bergabung di School of Parenting, sudah ada di situ, silahkan bergabung di School of Parenting. Kita akan belajar bersama-sama. Nah, siang hari ini kita bersama Foya Bincang Online-nya. Mungkin yang sudah sering ikut bincang online dari School of Parenting, kita sering berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lain. Salah satunya adalah Foya ini dengan tema yang sangat menarik tentu hari ini. Ini tema yang ini ya cukup membuat parents keingintahuan parents yang tinggi sekali, minat bakat. Nah, kita akan bahas minat bakat dan karir masa depan anak. Bisakah sejalan? Bisa nggak ya? Di sini sudah ada Ibu Stefani nanti yang akan cerita-cerita banyak, Ibu ya. Nah, ini di layar sudah ditampilkan rule kelas kita siang hari ini. Nah, di sini kita harus saling menghormati antara peserta. Kalau ini saya yakin parents semua sudah paham dan saya harap pada saat nanti bincang online berlangsung, mohon untuk di-mute mikrofon dan matikan video. Oh, sorry. Kita kali ini webinar ya. Kalau webinar, karena pesertanya memang banyak sekali yang ingin bergabung, sehingga secara otomatis mikrofon dan videonya tidak bisa diaktifkan. Tapi jangan kecil hati, parents bisa bertanya di kolom Q&A ya. Yang ingin bertanya, silakan drop pertanyaan di kolom Q&A dan nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari parents semua. Ya, selanjutnya sudah nggak sabar, saya akan tampilkan. Ya, ini acara siang hari ini dipersembahkan oleh School of Parenting dan Foya Passion Without Border. Tadi juga sudah di video bumper, mungkin sebagian parent juga sudah lihat ya. Videonya menarik sekali dan itu membuat kita pasti ini ya, jadi mengingat, jangan-jangan kita adalah salah satu dari yang salah jurusan atau saat ini yang dijalani tidak sesuai dengan minat bakatnya seperti yang tadi digambarkan di video bumper. Bisa jadi ya, mungkin salah satunya saya sendiri. Ya, saya pernah baca di ada salah satu artikel yang menyatakan 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Dan saya mengakui bahwa saya masuk dalam 87% itu. Ya, nah dengan bincang online siang hari ini harapannya nanti angka itu bisa diturunkan nih. Nah, salah satunya adalah peran dari Foya ini ya, Ibu Stefani ya. Ini berperan untuk menurunkan angka 80%, 87% itu. Ya, Kakak moderator bisa ditampilkan ini profil dari Bu Stefani. Nah, ini Bu Stefani Wijanarko ini, wow, memang beliau ini sudah melanglang buana kemana-mana. Beliau belajar di Seattle, University of Southern California di Los Angeles. Kemudian beliau juga selama ini concern di bagaimana supaya anak-anak atau generasi kita ini bisa berperan sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti itu ya Bu Stefani. Tolong kalau misalnya ada yang belum pas, silakan dikoreksi.
Ya, betul. Ya, ya seperti itu. Beliau adalah co-founder dari Voya, Passion Without Border. Nah, ini udah penasaran semua nih parents nih pasti. Pertanyaan yang masuk kemarin sempat Ibu di grup, di WA grup sempat kita minta parents untuk apa sih sebenarnya yang pengen diketahui. Kenapa sih kok ikut acara siang hari ini? Rata-rata itu memang minat bakat ini agak ada yang agak rancu. Apa sih anakku nih masih kecil tapi dia sukanya tuh berubah-ubah. Kadang mungkin dia pengen les piano baru 2 bulan 3 bulan dia udah bosen, dia kepengen coba yang lain, dia kepengen. Nah, gimana sih sebenarnya dan mulai usia berapa anak-anak itu bisa kita lihat, oh ini bakatnya, ini minatnya. Kadang-kadang wah sepertinya dia kecenderungannya ke sini nih. Oke deh kita lesin kita ini ya, baru dia mungkin dapat tantangan apa yang agak berat langsung down, nggak mau lagi. Udah deh, aku ini tadi di ini nih diejek sama, mohon maaf kadang-kadang ada ya coachnya ini juga, kamu nih kurang bagus gitu mainnya, langsung dia down, langsung dia nggak mau lagi, misalnya kayak gitu tuh. Itu banyak dialami oleh parent. Nah, silakan Bu Stefani mungkin bisa cerita tentang Voya ini lebih detail kali mungkin Bu Stefani yang lebih ini silakan. Boleh sambil saya siapin presentasinya Ya, juga. silakan. Oke, terima kasih banyak untuk para parents yang udah hadir ke acara bincang online hari ini. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Stefani. Mungkin saya kasih background sedikit tentang Fuya. Jadi Fuya ini kita sebut company kita tuh passion based company. Kita punya mission kita adalah bagaimana caranya kita membantu para peserta kita tuh menemukan passionnya, sehingga waktu mereka menemukan passionnya pun mereka akan lebih bahagia dan lebih puas sama hidup dan karirnya. Kita mempunyai beberapa service, contohnya ada tes minat, gimana peserta kita tuh bisa mengetahui minat utama mereka dan nanti dicocokkan dengan profesi dan juga jurusan ataupun industrinya. Kita juga punya program study tour, mungkin kalau tadi yang sempat lihat videonya, jadi itu adalah wadah bagi para peserta kita, apalagi pelajar, bisa mulai SD juga kelas 5 ataupun kelas 4 sampai nanti kuliah, itu untuk mengeksplor potensi ataupun bidang-bidang secara praktek, supaya mereka tahu sendiri kira-kira pembelajaran apa yang paling cocok. Dan yang terakhir kita juga punya workshop-workshop untuk parent, untuk student juga, juga ada, untuk membantu mereka itu bisa membuat keputusan yang lebih tepat waktu mereka memilih profesinya. Jadi mungkin saya langsung masuk aja ke materi hari ini. Gimana sih caranya kita bisa sebagai orang tua ini membantu mendukung masa depan anak kita, apalagi gimana caranya membuat antara minat dan bakat ini sejalan sama dengan profesi yang nantinya dipilih oleh anak-anak kita gitu. Jadi mungkin parent-parent di sini ada beberapa yang mungkin sudah tahu nih minat anaknya ataupun interest-nya anaknya apa, tapi banyak juga yang masih bingung nih, karena anaknya mungkin tadi sempat diceritain sama Miss Laila juga, ada yang hari ini pinginnya nyobain musik, tapi 2 minggu lagi udah ganti lagi mungkin gambar dan sebagainya. Jadi apakah itu wajar atau apa yang harus dilakukan orang tua nih, kira-kira seperti apa gitu kan. Dan kenapa sih pentingnya kita mengetahui minat ataupun nanti apa namanya minatnya anak tuh apa gitu kan, karena nanti kan dari minat ini dan dicampur juga dengan power ataupun bakat ini akan mengkerucutkan pilihan profesi si anak. Dan jangan sampai kalau minatnya nggak cocok itu juga akan membuang banyak waktu, dan kalau waktu pasti hubungannya sama uang, karena kan otomatis banyak biaya-biaya yang ada hubungannya dengan misalnya uang kursus, uang sekolah, ataupun nanti kalau kuliah pun kalau jangan sampai salah jurusan gitu kan. Dan secara proses pembelajarannya juga, anaknya kalau misalnya terpaksa karena nggak sesuai minat pun mereka mungkin tidak enjoy waktu pembelajaran. Yeah. Dan sebagai akibatnya nanti outputnya pun anaknya mungkin secara kompetensi kalah bersaing dengan anak-anak lain yang emang minat di bidang tersebut. Otomatis kan kalau lebih minat dia lebih termotivasi, dan walaupun ada tantangan pun mereka nggak takut kan untuk menghadapinya. Jadi ini sih adalah hal-hal yang sebagai orang tua mungkin kita pingin jangan sampai nih anak kita salah jurusan ataupun nanti kuliahnya nanti nggak happy dan sebagainya gitu kan. Betul, betul banget itu Bu.
misalnya hobi masak gitu ya Bu. Betul. Kalau misalnya udah hobi masak, disuruh masak di dapur mau berjam-jam juga dia betah aja gitu ya Bu. Jadi ketika nanti jadi chef atau jadi chef di sana, dia nggak apa-apa dan dia enjoy, dia akan sangat menikmati dengan pekerjaannya itu ya Bu ya. Betul. Gitu. Iya, tapi untuk mungkin sampai ke sana, perjalanan seorang anak itu mungkin beda-beda. Karena prosesnya untuk menemukan karir nanti yang sesuai profesi, yang sesuai minat sama bakatnya, itu membutuhkan proses pembelajaran dan eksplorasi, dan gak hanya cuma nyoba, perlu juga yang namanya refleksi. Karena kalau nggak ada refleksi ini, anaknya ataupun parents-nya pun juga nggak ngerti nih maknanya tiap kegiatan ini, impact-nya atau dampaknya apa. Karena kan mungkin nggak semua eksplorasi itu akan berhasil, maksudnya menghasilkan sesuatu yang sesuai sama minatnya. Pasti kan ada nyobain ini ternyata nggak cocok, ternyata setelah nyoba ini perlu ada tindak lanjut lagi gitu Oh kan. iya, betul. Itu jadi refleksi itu penting untuk mengetahui sejauh mana si anak ini memang menyukai hal itu gitu ya Bu. Betul. Kadang-kadang tuh gini Bu, parents tuh anaknya pengen belajar, ya kaitannya lagi-lagi nih yang tadi ya, kita memang menghemat tadi ya, kita menghemat waktu, menghemat biaya, karena gini, kamu minta kursus ini, misalnya kamu minta kursus musik misalnya tadi, jangan, beneran nggak nih, jangan-jangan nanti kamu baru sebentar aja udah nggak suka, misalnya ibaratnya kayak gitu. Ini sebenarnya upaya parents untuk mengurangi pemborosan ibaratnya biaya yang dikeluarkan. Nah, kalau ini kaitannya kan ke situ ya Ibu ya. Betul. Gimana cara memfokuskan dan mendukung, tapi dukungnya juga yang tepat gitu kan. Karena kan tadi waktu terbatas dan juga tadi kan mungkin ada finansial yang terbatas juga. Betul. Tapi yang penting adalah segala upaya itu otomatis supaya anaknya pun lebih memahami tentang dirinya sendiri. Dan waktu mereka memahami dirinya, mereka juga bisa tahu nih, dan mereka lebih pede waktu ditanya nih, nanti besar mau jadi apa gitu kan. Dan mereka bisa waktu pembelajaran dan nanti otomatis meningkatkan ilmunya, mereka juga enjoy. Kurang lebih sih perjalanannya itu seperti ini. Jadi nanti kita akan bahas juga sedikit kira-kira kalau misalnya umur segini, dukungan orang tua seperti apa, kita ada pembahasan sedikit. Wah, asik banget ini. Pasti udah nggak sabar pengen dengerin parents ya. Ya, tadi di video tadi juga sangat menarik. Kalau zaman saya kecil dulu, profesi yang anak-anak tuh kalau ditanya pengen cita-citanya apa gitu. Betul. Kalau nggak dokter, pilot, mungkin polisi biasanya gitu. Ya. Kalau sekarang YouTuber ya Ibu ya. Iya, Mostnya YouTuber ya Bu. Iya, betul. Ya, lanjut Bu. Iya, dan mungkin ini beberapa masalah yang mungkin dihadapin para parents juga sama anaknya. Kenapa sih kadang-kadang anaknya susah nih menemukan hobi ataupun minat yang nanti bisa terarah ke profesi gitu kan. Jadi mungkin karena mudah terpengaruh, jadi suka ganti-ganti, tapi ada juga yang cuma ngikutin arus, dan juga mungkin ya tadi, pekerjaan yang begitu berubahnya zaman, pekerjaan yang dulunya relevan sekarang itu mungkin nggak kalah populer, tapi banyak juga pekerjaan-pekerjaan baru yang zamannya Bapak dan Ibu sekalian di sini nggak ada, sekarang jadi ada. Jadi parents-nya pun juga harus mengikuti perkembangan job-job ataupun pekerjaan-pekerjaan yang ada zaman ngomongnya 21st century jobs gitu kan. Dan mungkin dari itu ada beberapa faktor keluarga yang mungkin ada background dari keluarga dari profesi tertentu, dan mungkin ada ekspektasi sebagai parent kan pasti semuanya ingin sukses kan. Kenapa kok dengan jalur keluarga yang sudah ada, kenapa nggak dilanjutkan? Tapi terkadang anaknya pun mungkin minatnya berbeda gitu kan. Ada ekspektasi ini. Jadi ini sih beberapa mungkin yang bisa yang dialamin Bapak Ibu sekalian di sini lah. Karena itu dengan waktu dan energinya terbatas ini, gimana sih kita supaya bisa menentukan waktu memilih aktivitas yang sesuai sama nanti anak kita gitu kan, baik nanti untuk minat ataupun bakatnya dia gitu. Jadi kan saya jelasin sekilas nih. Jadi sebagai orang tua dan nanti anaknya juga, ada beberapa hal yang perlu mereka ketahui dan mereka punyain. Jadi ada 6 P elemen kesuksesan anak. Jadi ini ada yang namanya power, passion, perseverance, purpose, plan, dan profit. Ini saya akan bicara sekilas aja, karena kita fokusnya hari ini lebih ke power itu, yaitu nanti potensi, kekuatan, dan juga ke passion-nya itu. Nah, kalau power itu nanti akan saya jelasin adalah semua kekuatan, kemampuan, keahlian yang anak milikin. Kemudian kalau passion ini
apa bedanya passion? Mungkin banyak orang tua, apa sih bedanya passion sama hobi sama interest? Lah, kalau passion ini adalah keinginan yang kuat yang memiliki anaknya itu termotivasi untuk melakukan sesuatu walaupun ada tantangan-tantangannya. Dan di luar itu ada faktor-faktor lain yang bisa membuat anak sukses. Contohnya perseverance, jadi ini adalah mindset tahan banting. Jadi kalau ada halangan, tantangan, nggak gampang menyerah, dan orang tuanya pun juga harus bisa membiarkan anaknya gagal. Kadang-kadang kan kita juga kasihan nih anak jangan sampai gagal. Tapi kalau nggak pernah belajar dari kegagalan, jadi anaknya pun nggak bisa bertumbuh. Jadi penting juga untuk mengetahui perseverance. Yang keempat aspeknya adalah purpose. Jadi setiap nanti anaknya melakukan sesuatu, apa sih maknanya? Ada nggak impact yang bisa diberikan kepada masyarakat kembali? Dan terakhir kalau mereka udah tahu semua, plannya, rencananya, anak ini udah kepikiran nggak rencananya untuk meraih impiannya ini apa gitu. Yang terakhir adalah profit. Jadi selain uang, ada nggak value-value yang ingin didapat oleh anak ini? Apakah ini kekuasaan kah? Atau misalnya dia mengejar orang yang curiosity-nya tinggi kah? Ada nggak value-value atau hasil yang mereka dapat? Seperti itu. Ini kurang lebih pembahasan apa aja yang sebagai orang tua dan anak perlu ketahuin supaya bisa mencari profesi yang sesuai impiannya. Ya. Banyak juga ya Bu ya Iya, preferensi supaya dia tangguh gitu ya Bu, supaya betul. dia itu nggak gampang menyerah, ya tangguh itu tadi, jadi lebih berjuang untuk memperjuangkan apa keinginannya itu punya motivasi yang kuat seperti itu ya Bu Stefania. Betul. Dan mungkin kalau untuk yang sesi kali ini kita fokus, ini banyak banget, kita fokusnya kedua ke power sama passion. Tadi ke potensi ataupun bakat sama ke minat gitu kan. Gimana caranya kita bisa menyatukan kedua elemen ini untuk menemukan profesi yang sesuai. Jadi kalau kita ngomongin power, kita mungkin banyak yang parent-parent dulu cuman tes IQ doang gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin kekuatan, itu aspek individu ataupun anak itu kita nggak bisa lihat IQ-nya doang. Ada juga konsep multiple intelligence, apakah dia lebih kemampuannya di bidang spasial, apakah di linguistik, kemudian apakah di bidang musical dan sebagainya. Dan juga ada EQ-nya juga, kemampuan emosionalnya dalam mengerti tentang emosional dan sebagainya. Dan di luar itu ada keterampilan, keahlian dari masing-masing individu. Dan dari sini kita juga harus cari ini, kita sebagai orang tua kita bisa memfasilitasi anaknya mana sih keterampilan-keterampilan yang bisa ditingkatkan. Dan gimana caranya orang tua itu membantu anaknya memfokuskan nih kegiatan mana yang perlu ditingkatkan, karena mungkin kan minatnya banyak, potensinya kan banyak kan, dari begitu banyak potensi, mana nih potensi yang perlu ditingkatkan. Nah, itu kita akan masuk ke dalam passion untuk membantu para orang tua ini lebih mengerucutkan mana bakat-bakat yang perlu dikembangkan lagi dan bisa jadi keahlian dan nanti bisa jadi profesi. Nah, di passion sendiri, itu pertama berangkatnya dari minat. Jadi seorang individu tuh bisa mempunyai 2-3 minat utama. Ini ada sebuah konsep namanya passion personality. Jadi ada nama individu, the doers, the thinkers, the creators, the helpers, the persuaders, dan the organizer. Ya, masing-masing kode ini itu memiliki preferensi kegiatannya. Jadi contohnya aja nih, kalau misalnya nih anaknya parent sekalian atau dari parent setiap individu nih, dapat kode the doers. Jadi kode the doers ini adalah orang-orang individu yang sukanya itu melakukan aktivitas yang praktek, terjun, menggunakan alat. Jadi banyak orang-orang the doers ini yang minatnya itu nanti ke jurusan misalnya hubungannya sama engineering, tapi lebih khusus ke misalnya mechanical, civil engineering, kemudian ke atletik, gimana mereka bisa menggunakan alat-alat ini untuk melakukan profesinya. Tapi kalau misalnya dapatnya the thinkers, ini adalah individu yang misalnya suka menyelesaikan atau memecahkan masalah. Mereka itu juga mempunyai biasanya keterampilan kemampuan menganalisa yang bagus. Jadi banyak individu ini sukanya misalnya di bidang sains, di bidang matematika, kemudian nanti di bidang misalnya medical juga. Untuk yang kode ketiga, the creators,
ini adalah individu yang suka mengekspresikan kepribadiannya melalui berbagai macam outlet seperti seni, tulisan, seninya juga bisa seni gambar ataupun seni musik. Jadi individu-individu seperti ini tuh yang orangnya itu mempunyai imajinasi tinggi, mereka juga mempunyai value originalitas, banyak mereka yang bekerja di dunia kreatif. Untuk yang keempat, ini adalah individu yang pekerjaannya tuh suka kalau ada hubungannya dengan orang lain. Jadi nggak hanya harus membantu, tapi bisa juga misalnya harus banyak komunikasi dengan orang lain. Jadi biasanya subjek atau industrinya adalah orang-orang ini suka misalnya kerjanya di bidang counseling, ngajar, volunteer, kemasyarakatan, seperti ini. Untuk kode yang kelima, ada yang the persuaders. Ini adalah orang-orang yang dia ingin mempengaruhi, meyakinkan orang lain supaya percaya sama ide-idenya. Oleh karena itu, dia juga mempunyai kemampuan motivasi, mengarahkan dan memimpin orang dengan baik. Dan kebanyakan orang-orang yang kode personality-nya, interest-nya itu the persuaders, mereka akan banyak bekerja misalnya di bidang hukum, di bidang marketing, sales, ataupun manajemen, ataupun di kewirausahaan. Untuk kode yang terakhir, itu adalah the organizer. Jadi kalau the organizer sendiri, ini adalah orang-orang yang memvalue akurasi, efisiensi. Mereka yang ingin membuat sebuah sistem, membuat sebuah kerangka pekerja yang bisa mengefektifkan suatu proses dan sebagainya. Dan biasanya banyak individu yang ini tuh bekerjanya nanti di bidang akuntansi, keuangan, sistem informasi, untuk menganalisa data-data yang ada. Jadi bisa dilihat sendiri, setiap kode-kode ini ada aktivitas yang mereka sukain, dan asumsinya kalau nanti individu atau anak tersebut melakukan kegiatan ini, mereka akan lebih termotivasi dan lebih semangat. Dan kita kalau ngomongin motivasi, nanti pekerjaan pun hasilnya juga lebih bagus gitu kan. Betul. Betul, betul, betul Ibu. Ini dengar penjelasan dari Bu Stefan itu langsung gini, aku yang mana ya? Kita yang mungkin parents juga, oh berarti aku yang ini gitu mungkin ya parents di rumah ya. Betul. Jadi bisa dilihat sendiri, sebagai orang tua ataupun nanti sebagai anak, kita harus bisa menemukan pertemuan dari kemampuan yang kita punya sama interest kita. Jadi percuma kan kalau nanti kita pilih profesi, di mana profesi tersebut kita punya kemampuan, tapi kita nggak tertarik nih. Bisa aja kita sukses, tapi dalam jangka panjang kita nggak satisfied ataupun nggak happy gitu kan. Karena kita kan pekerjanya mungkin kurang termotivasi. Tapi sebaliknya, kalau kita cuma punya minat, tapi kita nggak punya kemampuan, kita namanya hidup di dunia realita, waktu kita memilih profesi pun kan kita pingin juga bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan kita kan. Kalau kita nggak punya keterampilan yang cukup dan kita nggak bisa, jadinya nggak punya keahlian dan dibayar, percuma juga gitu kan. Jadi penting banget gimana caranya kita bisa mengetahui potensi dan juga mengetahui minat yang kita bisa satukan jadi sebuah profesi yang bisa kita kejar. Yeah. Kalau misalnya nanti dari Bapak Ibu ada yang tertarik untuk mengetahui passion anaknya secara lebih sistematis, di FUYA sendiri kita juga punya tes assessment untuk mengetahui minatnya para anak-anak sekalian. Jadi misalnya nanti akan diketahui tadi kodenya seperti apa, tapi nggak hanya kode, nanti juga ditunjukin kira-kira subjeknya itu apa gitu kan. Subjek ini nanti untuk membantu pemilihan jurusan ataupun subjek pembelajaran, dan nggak hanya itu aja, nanti akan ada profesi-profesi yang bisa dieksplor dan diriset lebih lanjut untuk jadi salah satu profesi pilihan individu tersebut gitu. Ya. Jadi ini kalau ada yang mau lebih jelas gitu ya. Menarik sekali ini ya, Bu Stefani. Barangkali ya parents juga, wah ini kali ya yang aku butuhkan gitu. Betul. Iya. Betul, silakan dilanjutkan. Iya, dan sebenarnya asesmennya nggak hanya cuma passion. Tadi kan salah satu elemen ketiga itu juga kita ngomongin perseverance kan, kegigihan itu kan. Karena pekerjaan apapun kan pasti ada tantangan kan. Dan gimana seseorang merespon terhadap suatu masalah itu pun akan mempengaruhi kesuksesan anak atau itu individu tersebut. Jadi kalau gampangannya ada 3 kategori orang, the quitter itu orang yang gampang menyerah, the camper itu misalnya kalau ada tantangan, mereka bisa berhasil
menyelesaikannya, tapi mereka cukup puas diri aja. Ngapain saya susah-susah kalau sudah nyaman di sini, gitu kan. Tapi kita inginnya otomatis anak kita kan tetap mengembangkan dirinya, bisa jadi the climber, nggak hanya nunggu pasif kalau ada masalah diselesaikan, tapi gimana caranya mereka bisa meningkatkan potensinya agar sukses. Itu pun assessment yang tadi itu digabung juga namanya perseverance assessment, di mana nanti para parents pun sama anaknya bisa mengetahui nih, kira-kira kegigihan anaknya itu levelnya seperti apa, variabel atau kontrol apa yang perlu ditingkatkan oleh anaknya tersebut. Apakah tipe anaknya ini, misalnya kalau ada masalah nih, masalahnya hari ini terjadi, tapi anaknya kepikiran terus sampai berhari-hari, itu kan juga nggak bagus untuk kesehatan mental anaknya kan, karena kan otomatis jadi mood-mutan, jadi pesimis, dan sebagainya. Atau tipe anaknya yang selalu pasrah, belum mulai aja udah bilang saya nggak bisa. Itu kan perlu diketahui juga kan, karena ini kan kalau ada mindset-mindset negatif seperti itu adalah hal-hal yang perlu diketahui dari awal, dan sebagai parents gimana caranya bersama-sama meningkatkan kegigihan tersebut, seperti itu. Betul. Ya, betul sekali. Kadang-kadang tuh kayak gitu. Ada lagi yang gini, Bu Stefani, kadang anakku nih nggak pengen apa-apa ya, disuruh ini, nggak mau, disuruh itu, nggak mau, Betul. disuruh les, nggak suka. Jadi orang tuanya bingung, sebenarnya anak ini sukanya apa sih? Gitu. Betul. Nah, untuk itu kita ada beberapa tahapan peran orang tua untuk mendukung anak ini. Jadi tadi kan bingung kan, ini kalau anak saya nggak mau gimana gitu kan. Ya, Iya. jadi emang waktu masih anak itu mungkin SD dari kelas 1 sampai kelas 6 atau mungkin lebih muda, peran orang tua itu adalah gimana caranya bisa mendukung eksplorasi awal anak. Jadi bisa bagaimana memberikan outlet ataupun wadah di mana mereka itu bisa nyobain berbagai macam kegiatan. Jadi nggak hanya yang penting itu bukan hasilnya. Jadi kan mungkin ada beberapa orang tua harus semuanya bagus gitu kan, Pak. Untuk eksplorasi awal ini yang penting adalah gimana anaknya tuh at least coba dulu, dan jangan lupa nanti refleksi nih. Setelah coba, bukan hanya refleksi hasil bagus atau enggak, tapi waktu proses pembelajaran gimana anaknya itu happy nggak, tertarik nggak, atau merasa ter-challenge kah, atau misalnya dia merasa stres atau merasa susah gitu. Ini adalah tahapan di mana orang tua ini bisa memberikan banyak informasi, pengetahuan, dan outlet gitu kan. Nah, nanti waktu tahap SMP SMA, karena nanti apalagi nanti SMA itu sudah mendekatin nanti pemilihan jurusan dan sebagainya, Betul. eksplorasinya pun harus lebih terarah. Tadi kan karena mungkin waktunya lebih terbatas juga. Gimana caranya para orang tua ini bisa memfokuskan nih mana aja skill-skill secara hard skill, mungkin kemampuan dan keahlian anak yang perlu ditingkatkan lebih lagi gitu kan. Jadi kalau yang tadi kan yang penting explore dulu, yang ini mulai fokus. Dan tahap yang terakhir mungkin nanti waktu kuliah, mungkin dukungan yang bisa diberikan dari orang tua adalah gimana cara menyarankan anaknya itu meningkatkan kemampuan soft skill yang juga dibutuhkan untuk sukses di pekerjaannya. Ini tahapan-tahapannya. Nah ini yang banyak ditanyain juga, gimana ya caranya? Tahapnya kita harus ngapain kalau saat early itu harus ngapain, ini sudah cukup dijelaskan di sini. Cuma memang nggak bisa terlalu detail ya Bu Stefani, karena waktu kita juga sangat terbatas gitu. Iya, betul. Jadi nanti kalau memang ada tahap di workshop, nanti di bagian workshop lebih dijelaskan secara terperinci nih di setiap tahap aktivitas-aktivitas apa yang orang tua bisa lakukan dengan anaknya untuk mendukung setiap tahapan ini. Ya, jadi nanti di WO-nya kan dibahas ya Bu, teknisnya seperti apa ya? Iya, betul. Seperti itu ya Ibu ya. Iya, lebih jelas untuk langkah-langkahnya di setiap tahapan pendidikan ini. Tapi perlu diingat, pasti kan ada yang tanya nih, oh jadi kalau nanti SMP atau SMA berarti saya harus langsung terarah ya? Apakah seperti itu? Nah, tahapan pendidikan ini tuh nggak preskriptif. Jadi tergantung dari anaknya sendiri. Kalau misalnya anaknya posisi SMP gitu kan, ternyata belum pernah melakukan eksplorasi awal ini, ya tetap harus melakukan tahapan eksplorasi awal. Karena kan kalau nggak tahu apa yang difokuskan, kenapa harus langsung fokus gitu kan. Begitu juga, siapa tahu udah kelas 5, kelas 6, dia sudah tahu nih, udah eksplorasi karena begitu banyak kan. Jadi bisa langsung, mungkin nggak harus selesai nunggu SMP, bisa langsung diarahkan sama orang tuanya. Jadi karena udah melewati itu tadi ya Bu, karena sudah melewati itu tadi ya.
tahapan itu. Betul. Jadi bukan karena oke, ini kan biasanya kan anjurannya emang kalau misalnya masih SD bisa eksplorasi awal, tapi kalau emang sudah begitu banyak pengalaman eksplorasi awal dan misalnya kelas 6 atau kelas 5 udah bisa terarah juga nggak masalah gitu. Sebaliknya tadi, kalau emang SMP tapi atau SMA aja belum pernah eksplorasi awal, ya harus dilakukan dulu eksplorasi awalnya, tapi otomatis waktunya mungkin nggak bisa sebanyak yang sebelumnya gitu Ya, kan. ya, ya, Gitu sih ya. kurang lebih. Jadi Artinya lebih seperti itu. awal lebih bagus ya Ibu ya. Kalau Iya, kita tahu betul. tahapannya, lebih sesuai dengan usianya, lebih pas ya Ibu, sehingga tidak perlu mengulang lagi itu tadi ya Bu ya. Iya, betul. Jadi, tapi tetap aja, jadi jangan lupa kalau misalnya ternyata belum, jangan dilewatin juga gitu kan. Ya, Gitu. heeh. Iya, betul. Nah, ini mungkin parents ada yang anaknya udah besar, waduh. Kurang lebih bincang online materinya untuk bincang online hari ini seperti itu. Mungkin saya langsung Oke, buka untuk tanya jawab gitu ya. ya ini pertanyaannya sudah ada yang masuk. Saya akan bantu bacakan Ya. pertanyaan yang masuk di Q&A ya, Ibu. Nah ini dari Mam Sukma Hermawan. Bagaimana cara menemukan bakat dan minat anak? Bagaimana ini Bu? Oke. Kalau tadi untuk bakat dan minat anak otomatis harus banyak eksplorasi. Karena kalau nggak pernah mencoba, kita sendiri juga nggak tahu bakat ataupun potensinya apa sama minatnya. Karena mungkin banget suatu kegiatan anaknya punya bakat tapi nggak punya minat. Jadi secara kemampuan bisa, tapi anak belum tentu minat. Yang perlu kita cari adalah suatu kegiatan ataupun profesi yang punya bakat dan minatnya. Ya dari situ otomatis harus banyak trial and error. Makanya penting banget kalau apalagi parents di sini, apalagi yang masih anak-anaknya masih early years, itu lebih bisa Ya. memberikan outlet untuk nyobain berbagai macam aktivitas. Dan tadi yang penting adalah, apalagi di tahap awal, adalah bukan hasil yang pertama. Yang dilihat adalah proses pembelajarannya dulu. Apakah menikmatin, dan nanti dilihat apakah hasilnya juga memuaskan atau enggak, gitu kan. Ya, betul sekali. Gimana parents? Semoga terjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana kalau si anak tidak ada namanya. Pertanyaannya bagaimana kalau si anak sudah menentukan minatnya tapi di pertengahan jalan si anak merasa bosan. Nah, ini Bu. Ya, Jadi pada kalau awal mungkin udah merasa iya nih aku udah tahu nih, tapi ternyata di tengah dia nggak struggle gitu, nggak kurang tangguh gitu. Itu gimana Bu? iya, jadi kalau kita bilang minat anak, minat ataupun ini sebuah individu, minat itu kebanyakan itu lebih dari satu. Jadi mungkin jarang banget yang minat itu satu aja gitu kan. Lah, oleh karena itu tahap eksplorasi awal dan terarah ini adalah emang waktunya anak ini untuk ngecobain, dan dari nyobain itu si anaknya tuh bisa tahu merasa bosan atau gimana, dan perlu dianalisa juga, ini tuh waktu bosan ini apakah udah berapa lama cobanya? Apakah ini kebosanan sementara, gitu kan? Apakah ini emang bosannya seperti apa? Karena tadi perlu itu kan, reflektif itu kan. Jadi kita nggak bisa Ya, ya bilang betul. sekali ini bosan, apakah karena mungkin terlalu capek, gitu kan? Ya. Jadi dia merasa jenuh, gitu kan? Apakah nanti kita coba dengan alternatif lain, setelah itu ternyata dia masih kangen dan balik lagi? Itu emang Ya. harus dianalisa lebih jauh. Jadi emang nggak ada jawaban pasti gitu, karena itu Ya. case by case, di mana nanti kita harus analisa lagi apakah emang karena kejenuhan saat kah, ataukah karena pingin mencoba hal lain kah, seperti itu. Tapi mungkin banget kalau misalnya minat anak itu apalagi masih di early years, tahapan eksplorasi itu untuk berubah gitu. Itu berarti yang tadi reflektif itu tadi ya, pentingnya reflektif itu seperti itu ya. Jadi di situ kita jadi tahu ya kenapa kadang-kadang oh mungkin dia sama coachnya nggak cocok misalnya, bisa jadi ya sebenarnya bukan bukan subjeknya yang dia nggak suka, tapi ada sesuatu dalam prosesnya belajar itu yang membuat dia tidak nyaman, seperti itu ya Bu Stefani. Iya. Ya. Oke, terima kasih Bu Stefani. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Mam Grace. Tapi ini pertanyaannya ya, saya tanyakan aja ya Bu. Iya. Harus eksplorasi apa aja untuk di early years-nya Bu? Karena sebenarnya tadi udah dijelasin ya Bu. Kayak untuk detailnya nggak, kalau di sini nanti habis waktu gitu. Iya, betul. Iya, tapi mungkin ini Bu
mau diberi mungkin sedikit atau Sekilas ya, gimana? bisa. Ya, Kalau tadi kan sebenarnya tipsnya kalau early years, itu adalah gimana caranya orang tua tuh mengekspos ke sebanyak mungkin bidang pembelajaran. Mungkin kalau dari orang tua nih kadang-kadang kan sukanya karena punya ekspektasi atau keinginan orang tua terpendam, anaknya cuma dikursusin beberapa materi doang atau diekspos. Tapi yang sebaiknya adalah semua. Jadi seni juga, mungkin yang lebih science juga, olahraga juga, dan outletnya tuh nggak perlu harus kursus gitu kan. Kalau tadi ngomongin tentang keterbatasan dan ya, sebagainya, sekarang ya. banyak platform-platform yang nggak harus dengan metode formal dulu, bisa dilakukan oleh anak untuk mengeksplorasi minatnya gitu kan. Jadi kalau gampangannya gimana adalah ya dicoba aja semua dulu gitu kan. Karena kalau nggak dicoba nggak tahu. Jadi olahraga juga dicoba, seni Betul. juga, science juga gitu kan. Mumpung apalagi masih tahap awal banget gitu kan. Jadi nggak ada limitation karena udah mau pilih jurusan gitu kan. Waktu masih panjang, waktunya masih Betul. panjang. Ya, ibarat milih makanan ya, Bu. Kita harus Iya, incip dulu, jadi iya, kita baru bisa tentukan kita suka nggak sih sama makanan ini. iya, Waduh, siang-siang contohnya makanan, Bu. Jadi iya lapar. betul. Ya, kita lanjut ya, Ibu, ke pertanyaan selanjutnya. Oke, tadi karena waktunya terbatas, mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Di umur berapa kita bisa, dari Mam Vina, oke, dia bertambah sama pertanyaannya. Oke, saya baca dari Mam Vina pertanyaan yang pertama dulu. Di umur berapa kita bisa melihat minat atau bakat yang tepat untuk anak? Karena anak saya earlier bisa berubah-ubah. Anak saya umur 6 tahun. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya bakat itu kan kemampuan kan ya. Jadi kalau bakat tuh harusnya kemampuan kan bisanya ditingkatkan. Jadi kalau minat bisa berubah, bakat kan yang kita harus cari kegiatan mana yang punya bakat dan potensi kan. Jadi kalau kita ngomong masalah bakat, dari kecil udah bisa tahu dan itu bisa ditingkatkan. Tapi kalau minat, kalau pertanyaannya kapan sih minat anak itu mulai konstan ataupun nggak terlalu berubah banyak gitu kan. Biasanya harus melewatin si tahap eksplorasi itu. Jadi mulai SMP dan mulai SMA itu minat yang maksudnya lebih konstan ataupun interest gitu ya, ataupun nanti hubungannya ke passion itu akan lebih terbentuk, dan biasanya mungkin ada perubahan tapi secara urutan aja, tapi jarang banget yang secara drastis berubahnya itu terjadi, kecuali nanti ada kejadian-kejadian traumatik atau apa. Selama nggak ada kejadian yang besar ataupun traumatik, biasanya kalau udah SMP umur 13-14 tahun ke atas itu jarang banget ada perubahan drastis dari minat. Mungkin dari nomor 1 ke nomor 2, 2 ke 1 atau itu masih bisa gitu. Iya, dan ini kalau pertanyaannya minat garis miring bakat, mungkin masih agak rancu juga ini antara minat dan bakat, karena minat dan bakat sendiri ini beda ya. Beda, Bu betul. Stefani beda. Kalau yang Iya, minat itu lebih cenderung ke keinginan ya. iya, Ibu keinginan dia bisa iya, dipengaruhi banyak hal, iya, dipengaruhi lingkungan juga. betul. Kalau bakat itu memang yang sudah di dalam Kemampuannya. dirinya dia. Betul, Seperti itu iya. ya. Iya. Jadi yang satu kan bakat lebih keahlian dan kemampuan, kalau yang satu kesukaan gitu kan. Iya, Jadi kalau kita gitu. melakukan mendapat profesi, kalau bisa kita suka tapi kita juga mampu Punya gitu kan. kemampuan, betul Betul, ya. gitu. Ya, seperti itu. Ya, betul. Nah, minat dan bakat ini memang agak rancu sehingga orang tua sendiri kadang-kadang masih bingung gitu kan Iya. untuk ke anaknya seperti apa. Ya, gitu. Kita lanjut ke pertanyaan. Oh, satu lagi dari Mavina, pertanyaan yang kedua. Anak saya umur 3 tahun 8 bulan. Dia minat dengan hal-hal yang berhubungan dengan makeup. Bagaimana saya menindaklanjutkan? Karena setiap ditawarkan alat tulis, dia selalu minta alat make up yang Iya. berwarna-warni. Iya. Wah, seperti apa ini, Bu? Karena dia usianya baru 3 tahun 8 bulan. Iya. Iya. Jadi tadi kalau emang anaknya tertarik dengan hubungan make up dan orang tuanya bisa mendukung, nggak masalah. Tapi jangan lupa, ini kan masih tahap awal. Jadi perlu juga orang tuanya mengekspos sama kegiatan lain, dan nggak harus misalnya di alat tulis yang berwarna. Jadi bisa sesuatu yang nggak ada hubungannya sama
art ataupun di dunia make up pun tetap harus diekspos, karena namanya anak kalau mereka nggak pernah coba, mereka pun juga sebenarnya nggak tahu mereka minatnya apakah betul di situ. Ini jadi penting banget sebagai orang tua, apalagi yang di tahap awal itu nggak ngebatasin, malah memberikan fasilitasi. Nah tadi balik lagi, fasilitasinya ini macam-macam, nggak harus melalui pendidikan formal gitu kan. Ya, betul. Nah, itu tadi seperti yang saya contohkan tadi. Jadi, ibarat makanan tuh dicobain yang banyak lah, karena masing-masing pasti punya gizi yang berbeda, ibaratnya gitu ya, Bu. Iya. Jadi, cobain, buah cobain, sayur cobain, spaghetti cobain, bisa semuanya dicobain ke anaknya. Baru nanti dia akan tahu mana yang dia suka, mana yang tidak. Barangkali nanti orang tua juga bisa klopkan dengan kekuatannya dia, yang mungkin dia sudah tunjukkan. Ya, sayangnya anak-anak kita ini ketika lahir nggak ada labelnya, Bu. Misalnya, dokter, atau misalnya pilot, gitu. Enak kali ya, Bu, kalau kayak gitu. Sayangnya nggak ada, sehingga orang tua dituntut untuk, ayo kita bereksplorasi, mencari apa sebetulnya yang anak-anak sukai, minatnya, kemudian bakatnya. Karena kan emang proses kan, jadi bukan kayak instan hari ini coba langsung tahu resepnya, hasilnya gitu, bukan kayak ke dokter gitu kan, sakit batuk dikasih obat ini, beda gitu kan. Iya, kadang-kadang gini, oh dia suka ini, dia suka ngulik kayak tadi Doers tadi, dia suka bikin otak-atik misalnya, tapi belum tentu nanti dia jadi mekanik, belum tentu juga. Bisa aja nanti dia yang jual beli spare part-nya, misalnya ketika dewasa tiba-tiba berubah. Kan kita nggak ada yang tahu. Seperti itu ya, Bu ya, kalau bisa saya bantu gambarkan. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini dari anonim, tidak disebutkan namanya. Bagaimana cara yang efektif untuk fase eksplorasi anak di masa pandemi, di mana banyak akses dibatasi? Nah ini, Bu, gimana? Iya. Jadi ini tergantung tahapannya ini mau yang apa. Jadi kalau misalnya eksplorasi awal sebenarnya masih bisa, karena sekarang kan banyak tutorial online dan sebagainya. Otomatis nanti kalau emang mau diseriusin setelah pandemi ini bisa diseriusin dengan mengambil kursus dan sebagainya. Tapi kan untuk mencoba nggak harus lewat yang tadi pendidikan formal tadi. Nanti kalau kita ngomongin tahapan yang mulai terarah, jadi tergantung juga subjeknya apa gitu kan. Karena emang zaman sekarang banyak outlet kreatif ataupun sumber-sumber lain yang bisa belum berbayar dulu, kita bisa coba di tahap awal ini gitu kan. Iya, betul sekali, Bu. Ya, memang pandemi membuat kita terbatas ruang geraknya. Tapi saya meyakini pasti ada hikmah, karena ternyata bermunculan fasilitas-fasilitas yang tadinya kita tidak pernah bayangkan. Salah satunya ya yang kita ikuti saat ini ya, Ibu. Dulu tidak terbayangkan bahwa kita bisa belajar online, saya bisa ketemu dengan Bu Stefani, ketemu dengan parents, kita ngomong seperti ini, sama sekali tidak terbayangkan dengan format yang seperti ini. Tapi ternyata di masa pandemi ini ada kemudahan-kemudahan. Nah, tentu ini akan seiring dengan eksplorasi anak itu tadi ya, Ibu. Pasti kita sebagai orang tua bisa lah mencari metode atau solusi, karena sekarang banyak sekali ditawarkan dari salah satunya di SOP ini juga ada, Bu, namanya Kids Motion. Jadi Kids Motion ini memberikan anak-anak yang pengen belajar fotografi, ikut workshop online di Kids Motion fotografi, ada menari, ada banyak sekali bikin batik dan segala macam, itu banyak sekali. Cocok banget kan, jadi apalagi untuk tahap eksplorasi awal gitu kan. Betul, Ibu. Di FUYA sendiri kan juga ada program study tour yang nggak hanya jalan-jalan, juga melatih kemandiriannya, mereka juga bisa belajar praktek, dan yang ngajar pun praktisioner. Jadi kalau mungkin ada yang tanya-tanya tentang industri tersebut, bisa tanya ke pengajarannya supaya dia juga ngerti apa sih plus minus suatu pekerjaan. Karena kalau kita milih pekerjaan kan nggak boleh lihat suksesnya doang kan, kita juga lihat pahitnya, kesusahannya, supaya nggak cuman, oh enak ya lihat orang tuh sukses, gampang. Padahal semua pekerjaan pasti ada tantangannya sendiri gitu kan. Ya, supaya nggak kaget. Betul. Misalnya dia bayangin, wah dokter enak ya, ternyata dokter harus ketemu lihat darah loh, gitu. Dia lihat darah pingsan, kan susah juga kalau jadi dokter lihat darah pingsan gitu. Betul. Gitu misalnya ya. Jadi memperkaya wawasan anak ya, Bu. Betul.
Ya, kita lanjut. Ini pertanyaan dari Mem Presti Buari ini sebetulnya sudah terjawab Iya, sebetulnya betul, iya. pertanyaannya. Dari usia berapa yang pas untuk kita gali minatnya? Sedini mungkin ya Ibu, seperti Betul, tadi betul, disampaikan betul untuk sekali. Iya, menggali ini kan iya, bisa dari awal. Ya, betul. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, karena masih banyak pertanyaannya. Ya, seorang anak kan terus, ini dari nggak ada namanya. Oke, lanjut. Seorang anak kan terus tumbuh dan berkembang minatnya. Apakah tes asesmennya juga harus dilakukan terus-menerus? Kalau iya, kira-kira kapan waktu-waktu yang tepat untuk melakukan itu? Jadi karena proses tumbuh kembang, apakah juga harus perlu diulang-ulang atau gimana Ibu? Ya, jadi kebanyakan kalau untuk di FUYA sendiri, tes assessment kita tuh punya minimum umur 14. Jadi kalau umur 14 itu sekitar kelas 7 atau SMP 1 ya. Karena memang biasanya umur segitu tuh sebelumnya sudah melakukan sedikit tahap eksplorasi awal. Karena kalau memang nggak pernah tahap eksplorasi awal, emang minatnya itu masih bisa berubah-berubah banget. Tapi setelah melakukan tahap eksplorasi awal itu, biasanya kan emang ada minat-minat yang udah terbentuk dan yang udah kuat. Tadi seperti saya sempat jelasin, mungkin urutannya bisa berubah dikit, tapi biasanya jarang banget kalau dulu suka jadi super nggak suka atau kebalikannya gitu. Dan sebenarnya kalau untuk asesmen minat itu nggak perlu diambil berulang-ulang gitu. Jadi misalnya bisa diambil waktu nanti kurang lebih usianya 14 atau tadi sekitar 14 di atas, akan kelihatan minat-minat yang udah terbentuk gitu. Jadi karena setelah asesmen minat ini adalah PR selanjutnya adalah gimana caranya si orang tua dan anak ini mengerucutkan pilihannya mana. Nanti kan pasti dijelaskan kan, oh nanti minatnya di bidang A, B, C, D, E. Itu kan nanti tugas lagi karena kita harus memvalidasi lagi nih yang mau dipilih mana. Karena kan nggak mungkin kita pilih semuanya juga Ya, kan. betul. Bukan berarti kalau kita pilih yang nanti nomor 1 akan menjadi paling sukses. Karena tadi suatu pekerjaan nggak butuh minat doang, tapi juga butuh kemampuan gitu kan. Kita harus menggabungkan antara minat dan kemampuan tersebut gitu. Perlu dicocokkan sama aspek-aspek yang lain juga gitu. Iya, betul. Ibaratnya aku suka loh jadi presenter, tapi aku malu ngomong di depan orang lah, kan bingung. Iya betul. Akhirnya kayak gitu. Iya Ya, betul. seperti itu ya, Ibu. Jadi harus balance, harus klop gitu. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya, ya saya akan bantu dari Mom Dian. Ini dia mau tanya, jika seorang anak yang minat bakatnya sudah terlihat sejak dini, orang tuanya itu abai dan bahkan tidak peduli karena menurutnya tidak sesuai dengan prinsip orang tuanya. Nah, Ya. kalau seperti ini apakah bakatnya ya udahlah diabaikan, dipendam, akan yang dipaksa dipendam itu bakatnya akan bisa muncul lagi dan bisa dikembangkan nantinya. Mungkin ini kalau saya bisa ini ya, bisa rangkum lagi. Jadi misalnya ini saya punya bakat tapi tidak didukung oleh orang tua. Terpaksa kan ya udahlah gitu. Nah, ketika dewasa mungkin dia sudah berkeluarga atau ini kemudian dia ingat oh aku dulu kok sukanya menulis ya misalnya. Kemudian dieksplor lagi gitu bisa nggak sih Bu kayak gitu? Kan sudah pass away udah lama gitu. Berlalu gitu masih bisa nggak ya? Ini pertanyaannya bakat bukan minat kan? Karena biar nggak Kalau bingung ini kan? bakat, Bakat minat kan dan ya? bakat sih. Oh Mungkin gitu. dia waktu Kan kecil itu punya bakat, bakat merasa dan punya minat bakat dan gitu. minat, tapi karena tidak sesuai dengan prinsip orang tuanya, akhirnya dia terpaksa ya udah deh, aku nggak nerusin itu gitu. Nah, Iya. ketika dia mungkin sudah dewasa, sudah jadi pribadi yang mandiri, Iya. dia pengen explore lagi itu bisa nggak? Kalau misalnya nanti waktu dia udah dewasa, dia minat untuk misalnya apapun itu kembali, Mm-mm. bakatnya otomatis bisa dikembangkan kalau dilatih. Karena kan bakat kan kemampuan kan, Iya. sesuatu yang bisa dilatih. Tapi kalau emang minatnya nggak kembali, ya dia nggak bakal mengembangkan bakatnya juga gitu kan. Nggak mungkin kan tiba-tiba kalau nggak punya minat akan melatih diri kan juga nggak mungkin. Jadi tergantung kalau pertanyaannya tadi itu, oh Bisa nanti nggak? dewasa minat, kalau dia mau Mm-mm. mengembangkan bakatnya bisa. Tapi kalau dibanding orang-orang yang mungkin sudah mengembangkan bakatnya dari awal, ya mungkin banyak yang harus dikejar gitu Ya, kan. ya, betul, betul. Nah, tapi bisa ya Ibu, Iya, bisa, tapi tentu butuh energi lebih. Seperti itu ya, Bu ya. betul. Iya. Ya, seperti itu ya. Mom Dian, semoga terjawab pertanyaannya. Nah, saya lanjutkan dari nih Mom Anastasia nih. Apakah minat atau bakat anak akan menetap?
Minat sama. Dan pada usia berapa bakat dan minat ini sifatnya menetap sehingga tidak berubah-ubah gitu. Kalau bakat kan kemampuan Mm-mm. dari seseorang kan ya. Jadi Mm-mm. kalau bakat sih harusnya kan kita harus menemukan bakatnya gitu kan, sama Mm-mm. meningkatkan bakatnya. Kalau minat itu Mm-mm. kan yang harus dieksplor. Jadi kalau tadi Mm-mm. ngomongin minat, tadi Mm-mm. kan sempat dijelasin kalau tahap awal itu mungkin sampai umur 13-14 itu masih eksplorasi, masih berubah-berubah. Nah, nanti Mm-mm. 14 ini SMP ke atas mulai terbentuk. Tapi kalau bakat ya otomatis ini keterampilan kan. Otomatis kalau dilatih ya meningkat. Kalau nggak dilatih ya cuman Ya. jadi potensi ataupun cuman jadi bakat, nggak jadi kealihan gitu kan. Iya, betul. Jadi di Jadi emang usia agak belasan tadi ya, Bu, ya bisa betul. ini ya. Jadi Gimana, memang Bu? kadang-kadang permasalahannya itu agak pusing antara bakat dan minat gitu ya. Minat, betul. Kecampur-campur gitu Betul. ya. Beda Tercampur-campur, gitu ya. betul. Tadi kan kalau Ya. lihat itu bakat itu jadinya nanti kalau dilatih jadi kekuatan ataupun power, kalau Mm-mm. minat kalau kuat sekali jadinya passion, beda gitu kan. Beda. Ya, Hmm. ini mungkin parents harus highlight ini ya, antara minat dan bakat itu. Jadi, Ya, kalau minat itu kan ketertarikan, dorongan betul. dari dalam diri untuk menyukai sesuatu gitu. Iya. Tapi kalau bakat itu memang sudah gift dari Tuhan ya, yang Betul. memang sudah dibekalkan kepada kita masing-masing. Ini beda-beda, kamu bisa apa, bakatmu apa. Iya. Dan kadang-kadang gini, bakat itu orang tuh mikirnya kalau bakat itu cenderung ke menari, menyanyi, menggambar, kayak gitu, Bu. Apakah Iya. hanya terbatas itu aja, Bu? Bakat itu seperti apa sih sebenarnya gitu supaya parents ini bisa lebih jelas gitu. Iya. Gimana? Tadi kan sempat saya bahas kilas ya, yang untuk power itu kan ada IQ, itu kan lebih kemampuan kalau kita seberapa cepat kita menyerap suatu pembelajaran, tapi juga ada yang konsep namanya multiple intelligence. Tadi kan nggak hanya tadi musik dan sebagainya, kita juga ada kemampuan komunikasi, kemampuan logical itu biasanya hubungannya sama matematika ataupun sains, tapi kita juga ada kemampuan misalnya spasial. Jadi emang kemampuan ataupun keterampilannya itu macam-macam. Nanti dari situ makanya kita harus nyocokin kemampuan atau intelijensi, multiple intelijensi itu dengan minatnya. Jadi harus digabung minat sama bakat. Karena balik lagi, kita punya bakat tapi nggak dikembangkan, ya percuma gitu kan. Kalah sama orang yang mungkin bakatnya nggak sehebat kita tapi dia latihan terus. Iya gitu kan. Betul, Jadi betul. bakat ini semacam kayak head start gitu kan. Kalau bakatnya kita udah punya, kita secara mulai kita udah lebih depan, tapi kalau kita latih semakin maju gitu kan. Tapi kalau nggak dilatih ya diem di situ aja gitu kan. Ya, betul, betul, betul. Kita akan kalah dengan yang latihan terus gitu ya. Betul gitu. Ya, saya jadi ingat Ibu nyampaikan multiple intelligence ini. Sampai pernah kita bahas multiple intelligence research sama Pak Munif Khotib waktu itu. Iya. Ada bincang online-nya juga sih. Mungkin Iya. ada yang pernah ikut. Mungkin ada yang dulu ikut bisa. Oh ini, jadi nyambungnya itu seperti ini gitu. Ini di Foya ini diperjelas lagi. Iya. Ya, kita lanjutkan pertanyaannya. Ini dari Mam Amelia. Ya. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung Ibu bahwa saya ingin tanya pertanyaan, jika kita sudah tahu minat dan bakat anak, tapi untuk mengembangkannya terkendala biaya, misalnya mengikuti les sesuai dengan minat bakatnya, dan kita sendiri sebagai orang tua ini nggak punya pengalaman di bidang itu, mungkin yang di bidang yang disukai anak. Bagaimana ya, Mam, agar minat dan bakat anak bisa tetap berkembang walaupun ada tutorial di internet itu tetap tidak membantu. Artinya mungkin maksudnya kalau secara online tidak bisa maksimal gitu. Iya. Itu gimana ya? Iya. Jadi kalau misalnya untuk eksplorasi awal, otomatis tadi bisa mencoba yang cari yang gratisan ataupun mungkin yang biayanya nggak terlalu besar. Tapi kalau pertanyaannya emang ini sudah mau difokuskan, ya nanti tergantung dari kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Dan kita tuh nggak harus misalnya dari anak kita harus pilih yang kursus yang paling mahal dulu ataupun yang paling spesial dulu. Karena kan tergantung dari si individu anak-anaknya ini sendiri kan. Jadi kalau emang kita nggak bisa langsung mulai yang
paling mahal atau paling apa, ya kita bisa mulai sedikit-sedikit gitu kan dari orang tua. Kalau emang sudah tahu dan anaknya emang difasilitasi, kita pun juga bisa lebih mengatur keuangan lebih baik dan supaya kita lebih bisa memfokus bantu anak. Tapi ya itu tadi, nggak perlu langsung yang harus yang paling hebat nomor satu, Iya. kan bisa per tahap gitu kan. Iya, betul. Betul sekali itu Ibu. Saya pernah dengar seseorang itu, mungkin salah satu guru saya pernah bilang, memang jadi orang tua ini selain jadi motivator, Iya. dia juga jadi investor. Iya. Seperti itu Bu, dan itu memang realitanya seperti itu ya Ibu. Kita memang perlu kalau memang ya dilihat anaknya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kalau memang dia ini ya kita cari yang low cost dulu, itu mungkin bisa jadi solusi. Karena nanti kalau sudah berkembang, yang anak kalau sudah dengan bakatnya ya Bu, saya yakin itu dia akan lebih mudah untuk nangkep itu ya Bu ya. Betul. Saya itu sudah bakatnya dan minatnya itu, dia pasti akan sangat mudah belajar. Betul. Dan mungkin kan dengan seiring bertambahnya kemampuan, bisa nanti bisa mendapat program beasiswa atau memenangkan lomba, itu kan bisa membantu untuk lebih meningkatkan lagi kan. Otomatis kan waktu mau mengembangkan kan kita juga mau melatih kemampuan tersebut kan gitu. Betul, betul sekali Bu, betul sekali, betul itu. Ya, jangan putus asa, Mam ya. Tidak apa-apa. Jangan berkecil hati, akan selalu ada banyak jalan bila kita ingin membantu anak-anak kita. Dan pasti kita akan dimudahkan. Saya yakin seperti itu sih. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada pertanyaan. Sebentar. Ini kok. Ya, ini dari sudah dijawab ini tadi, saya lanjutkan. Ya. Ini selamat dari Mamrut. Selamat siang, anak saya Asperger ringan usianya 3 tahun, dari kecil sudah menunjukkan minat dan keinginan kuat dalam musik, khususnya drum, piano, dan gitar, juga matematika dalam hal ini. Jadi anak ini suka drum, suka piano, suka musik lah intinya seperti itu. Saya berniat mengikutkan dia les musik, alasannya karena dia menyukainya dan kami belum bisa memfasilitasi kebutuhan hal musik. Sebaiknya usia berapa anak tuh mulai les, mulai di ini minatnya tuh usia berapa? Tergantung nanti masing-masing individu, tapi tadi balik lagi, emang kalau suka dari awal udah tahu musik, selain kalau memang bisa difasilitasi les musik nggak masalah, tapi selain itu juga penting untuk mengeksplor bidang lain juga. Jadi jangan menutup waktunya tahap eksplorasi awal tuh, jangan menutup kesempatan ataupun peluang di bidang lain. Jadi nggak apa-apa kalau emang mau nyobain musik, bisa difasilitasi dengan les musik, dan mungkin les musiknya bisa pilih salah satu instrumen dulu, sambil nanti nyobain kegiatan di luar musik juga. Karena kita nggak pernah tahu ke potensi anak kita di mana, minat yang lain di mana. Karena mungkin setelah coba malah, bukan bisa ketemu hal lain juga gitu kan. Ya, betul, betul. Ini ibarat, kalau boleh saya ibaratkan menumbuhkan tanaman ya Ibu. Ya. Mungkin karena kita nggak tahu bibitnya, kita coba kasih pupuk ini. Oh, ternyata daunnya jadi begini, kita coba lagi. Betul. Seperti itu ya Ibu. Jadi memang tahap eksplorasi. Orang tua dituntut untuk lebih kreatif dan bisa punya banyak cara lah untuk memperkenalkan anak-anak ini ke berbagai bidang. Iya. Ya. Nah, ini pertanyaan dari Mam Ayu, ini juga sama dengan yang tadi, banyak sama-sama sih pertanyaannya. Nanti ini akan lebih detail dijawab di Q&A, di workshop, karena waktu kita sudah habis, parents. Saya mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Nanti apa yang kita bahas siang hari ini akan dibahas lebih detail lagi di workshop online ya, Bu Stefani. Jadi parents, pastikan parents yang ada di sini bisa langsung daftar workshop online-nya, karena tentu di sana nanti akan lebih detail dibahas apa yang karena waktunya juga pasti lebih panjang dari sekarang ya, Bu Stefani ya. Ya, mungkin dari Bu Stefani ada yang pengen disampaikan, closing statement atau apa gitu. Silakan Bu Stefani.
Iya, jadi mungkin kalau untuk parents yang masih bingung gimana cara mendukung orang tuanya, mendukung anaknya itu normal. Dan sebagai orang tua gimana caranya itu kita bisa menjadi sekutu gitu kan. Bukan cuman mendikte ataupun menuntut, gimana caranya kita bisa menjadi sekutu ataupun ally dari anak kita, membantu mereka menemani di setiap tahap eksplorasi tersebut gitu kan. Ya, ya. Ya, parents jangan lupa nanti akan dibahas di WO nanti untuk tahap-tahapnya tadi ya, Bu, yang Betul. earlier seperti apa lebih detail. Nah, setelah ini Kakak moderator saya minta tayangkan di layar apa sih agenda selanjutnya. Nah, ini adalah poster dari workshop online bersama Foya selanjutnya. Silakan di situ sudah ada linknya, ada kontak personnya juga. PNS yang pengen tanya-tanya langsung silakan bertanya melalui chat di nomor yang sudah tertera di poster. Ya. Nah, sebelum kita tutup acara sehari ini di sini juga akan diumumkan. Nah, ini ada webinar free besok, bisnis olahan tradisional mini modal untung maksimal bersama William Wongso dan Chef Lindawati Turnip dari Faber Cream. Nah, di sini nanti akan dibahas bagaimana mengolah bumbu dasar, 3 macam bumbu dasar dan bajigur mulai dari proses awal pembuatan sampai dengan pengemasan dan bisa dijadikan bisnis atau sampai ke proses pemasaran seperti apa. Silakan parents yang berminat silakan bergabung. Nah, ini juga ada belajar hidroponik untuk pemula. Nah, ini kaitannya dengan minat bakat itu tadi ya, Ibu. Ini bisa eksplorasi, mungkin orang tuanya belajar hidroponik, nanti anak-anaknya bisa diajak berkegiatan sekalian eksplorasi bakat seperti yang Bu Stefani sampaikan tadi. Iya. Ya. Silakan parents. Ya. Dicatat tanggalnya, waktunya, ya. Nah, nanti kalau misalnya, nah ini yang saya ceritakan tadi, di Kids Motion ini ada kegiatan-kegiatan yang untuk anak-anak. Ini ada memotret dan bermain-main dengan cahaya. Ini untuk usia SMP, jadi mungkin parents yang punya anak-anak usia SMP bisa didaftarkan untuk ikut. Ada juga ngedit vlog jadi menarik. Ini bisa dari rumah parents, nggak perlu kita datang karena kondisi kita sedang seperti ini, kita bisa memfasilitasi anak-anak kita untuk tetap belajar dari rumah. Ya, ini bersama Rifki Rivaldi. Mungkin ada yang sudah tahu Rifki Rivaldi ini seorang ini ya, YouTuber ya. Ya, masih ada lagi Kakak moderator? Nah, ini ada mendapatkan buku Parenting No Drama. Nah, di buku ini ada buku Parenting No Drama, bisa dibeli melalui aplikasi SOP atau pesan melalui link yang tertera di poster. Nanti juga di situ ada voucher untuk perpanjang keanggotaan di SOP, atau yang belum member SOP juga bisa gunakan vouchernya untuk daftar member. Seperti itu. Nah, bulan ini bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan, SOP ada promo lagi nih. Ini kode promonya Ortu Merdeka. Nah, ini promo khusus untuk paket Platinum dan Ruby. Silakan parents daftar atau perpanjang dan masukkan kode Ortu Merdeka. Jangan sampai nggak digunakan kodenya, sayang banget. Ya. Masih ada lagi kakak moderator? Karena ini formatnya webinar, kita nggak bisa foto bareng, tapi nanti di workshop online kita bisa foto bareng. Ditunggu ya parents, nanti daftar, kita ketemu di workshop online bersama Foya, Bu Stefani, terima kasih. Parents juga terima kasih sudah hadir, sudah bersama-sama belajar siang hari ini. Saya mohon maaf, saya mewakili teman-teman dari School of Parenting, ada kakak moderator, ada Miss Yanti juga PIC-nya. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati parents semua dan juga hati Bu Stefani. Kita ketemu lagi di workshop online School of Parenting selanjutnya. Bye, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sama-sama.